Ya, baik, kita kembali bersama dengan Mas Taufik. Mas Taufik masih bersama dengan kami via Zoom, Mas Taufik saat ini ya. Iya, Mas Taufik. Iya, Mas Taufik. Hmm? Iya, Anda masih bersama dengan kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar di kesempatan hari ini. Ya, untuk kebersamaan kita edisi Kamis tanggal 6 Januari 2021. Nah, premium batal dihapus, ada kompensasi ya. Ini yang ditunggu oleh pendengar. Premium bahan bakar minyak produk dari Pertamina batal dihapus dari pasaran di tahun 2022 setelah Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 117 tahun 2021 ya. Awalnya sebelum diubah, pemerintah menetapkan bahan premium dapat didistribusikan di seluruh wilayah Indonesia kecuali di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Namun kini pemerintah memastikan bahwa distribusi premium masih bisa dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sebelumnya pemerintah berencana menghapus BBM jenis premium dan Pertalite mulai 2022. Adapun ini banyak warganet juga yang berkomentar terkait pembatalan penghapusan premium di pasaran pada tahun 2022 mendapat berbagai respon ya dari masyarakat termasuk juga pendengar RRI. Iya, masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar, masih terhubung dengan Mas Taufik ya. Udah, baik pendengar, saya Dani. Iya, ini agak terhambat kita di via Zoom dengan Mas Taufik pagi hari ini. Iya, terkendala kita ya hubungan komunikasi dengan Pak Taufik, Senior Supervisor Communication dan Relation Pertamina Regional Sulawesi. Taufik Kurniawan tadi sudah bersama dengan kami. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di edisi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan bersama dengan Muhammad Kafrawi Sainong, pengamat kebijakan publik, untuk kebersamaan kita di Dialog Lintas Makassar pagi. Iya, baik pendengar, kita bersama dengan Pak Kafrawi Sainong. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Iya, ketemu lagi kita Pak Kafrawi ya pagi ini. Pak Kafrawi. Ya, ini premium ya, kalau bicara mengenai premium dengan Perpres yang dikeluarkan oleh Presiden tanda tangan tanggal 31 Desember yang lalu ini juga tentunya masih menimbulkan pertanyaan. Pertamina juga masih menunggu ya sebagai operator untuk petunjuk teknis pelaksanaan dari Perpres tersebut. Nah, premium RON 88 yang kemudian menjadi salah satu menjadi bahan baku dari RON 90 ya, seperti itu. Dan nanti
katanya akan disubsidi. Nah, bagaimana Anda menilai kebijakan pemerintah ini, Pak Skafrawi? Ya, jadi soal premium ini dihilangkan ya memang ini sudah isu yang lama ya. Jadi kita harus kami misalnya dari sisi kebijakan melihatnya mau tidak mau memang pemerintah terdesak untuk harus menarik bahan bakar yang oktannya itu ya atau ronnya itu ya di bawah 91 karena ada permasalahan lain dalam tingkat selanjutannya dalam kalau dipertahankan premium ini apa misalnya isu lingkungan. Ada isu lingkungan yang membayang-bayangi jika kebijakan premium harus dipertahankan. Memang pemerintah perlu melalui proses panjang dari peraturan presiden ini, Perpres ini. Nah, kita harus akui kita punya banyak jenjang birokrasi mulai dari pemerintah pusat, kemudian melalui menteri lagi, kemudian nanti turun ke SDM, terus turun ke Pertamina, dan itu jenjangnya tidak langsung hari ini A, besok langsung bisa jadi A juga tidak bisa. Itu ada proses dalam kebijakan publik itu panjang prosesnya, ada siklusnya sehingga menjadi sebuah penetapan yang dirasakan masyarakat. Misalnya premium saat ini misalnya sudah tidak ada di masyarakat ya tentu ya pukulan juga tentu bagi masyarakat yang tentu sangat membutuhkan premium yang harganya agak murah ya. Kita harus kita akui premium paling murah di antara semua jenis bahan bakar yang ada di sekitar kita. Dan inilah yang tentu menjadi polemik yang kami misalnya dari sisi kebijakan tentu saya melihatnya perlu ada empati yang pemerintah putuskan dalam sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu bisa menjadi memiliki sisi humanis. Apa sisi humanisnya? Misalnya ya premium ini kan bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah sudah sejak lama, dan tentu selain pemerintah banyak mengeluarkan bantuan ke masyarakat melalui bantuan harga murah bahan bakar premium ini, kemudian ada desakan dari negara-negara lain untuk menjaga isu lingkungan kita bersama penduduk dunia, penduduk bumi, ya tentu mau tidak mau kebijakan premium ditarik ya dilakukan. Tapi kita tentu sebagai masyarakat harus mengingatkan terus pemerintah agar kebijakan ini mungkin bisa dialihfungsikan subsidinya ke pos-pos yang lain sehingga masyarakat tidak begitu berdampak dengan misalnya hilangnya premium di tengah-tengah kita. Gitu. Baik. Nah, saat ini Anda kesulitan untuk mendapatkan premium, Pak? Ya, kalau premium ini kan dulu saya kalau misalnya sebagai masyarakat misalnya saya misalnya biasa berkunjung di tempat kerja di Goa, di pantai. Dulu di Goa masih ada, setelah Makassar hilang, nyebrang sedikit Goa ada. Tapi sekarang sudah tidak ada sama sekali, cuma Petralite yang ada. Jadi ya memang premium sudah tidak ada sepertinya, dan di beberapa media juga memang di seluruh Indonesia ini premium sudah hilang. Jadi harus diakui bahwa ini menjadi mau tidak mau masyarakat harus siap untuk ke bahan bakar yang lebih di atasnya premium, tentunya misalnya Petrolite sekarang. Bahkan kan kalau kita ikuti peraturan presiden misalnya yang paling tinggi akan naik nanti ke Pertamax bahkan, jadi Petrolite juga akan hilang ini isunya ini. Nah, tapi dari isu sebenarnya yang ada saat ini Pak Kafrawi ya, bahwa Pertalite ini terdiri kan
pembuatannya terdiri dari RON 88 ya. Nah, pemerintah kemudian akan mensubsidi RON 88 ini. Kita menunggu sebenarnya harga pertalite sebenarnya harga berapa sih nanti yang akan beredar di pasaran. Nah, seperti ini, apakah akan mengalami penurunan dari harga yang saat ini 7.850? Ini kita masih menunggu Pak Kasrawi, karena pemerintah akan melakukan subsidi ini. Tapi apakah ini sebenarnya bukan kebijakan yang blunder juga ya, karena ada lagi subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk kompensasi seperti itu. Iya, jadi memang pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang pas, dalam arti perlu mendudukkan semua, misalnya pakar minyak dunia misalnya, kemudian pakar lingkungan, sehingga nanti dalam penetapan harganya ini bisa menjadi tidak berdampak yang sangat miris untuk masyarakat tentunya, karena ini kan masyarakat yang sangat merasakan ini ketika misalnya nanti misalnya Pertalite naik atau Pertalite ya syukur-syukur kalau turun, cuma dalam sejarah ini kan jarang itu bahan bakar jadi turun, yang ada naik terus. Jadi tentu ini perlu menjadi isu yang sangat penting untuk kita bicarakan semua, menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab ada peran profil masyarakat, misalnya dalam diwakili oleh misalnya lembaga swadaya masyarakat, LSM, dan ya pemerhati yang lainnya, misalnya pemerhati minyak, pemerhati lingkungan, dan itu, Mbak. Baik. Nah, Pak Kafrawi, yang terakhir kira-kira hal apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silahkan. Ya, kalau saya sih misalnya masalah premium dan Pertalite ini tidak mau pemerintah hilangkan atau naikkan harganya misalnya, ya perlu menjadi kami ini kan cuma terus mengingatkan pemerintah sebagai, walaupun kita ini berbeda misalnya dengan pemerintah dalam hal kebijakannya, akan tetapi ini merupakan pengingat buat pemerintah, menjadi alarm agar pemerintah bisa menjadikan subsidi yang ada, misalnya yang tadinya ada subsidi untuk premium kemudian sudah tidak ada subsidi untuk premium, ya bisa dialihkan ke subsidi yang lainnya, misalnya ke subsidi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Dan hingga yang pemerintah perlu galakkan agar supaya masyarakat ini tidak terlalu merasakan dampaknya, bukan sebelum hilangnya semua ini juga, bahkan misalnya beberapa bahan makanan pokok kan sering juga naik turun di pasaran, sehingga inilah yang menjadi untuk mengingatkan pemerintah ya, supaya sisi humanis yang dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan ini perlu menjadi faktor utama, sehingga nanti masyarakat dinilai bahwa kita ini ternyata punya pemerintah yang memperhatikan. Baik Pak Muhammad Kafrawi Senong. Pak Kafrawi, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Semoga apa yang kami hadirkan bisa memberikan manfaat untuk pendengar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Misteri yang selalu tak terungkap tentang dirimu. Sesaat saja beri waktumu untuk kita lalui juga resapi segala yang indah
Ya, pendengar, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang pendistribusian dan harga jual eceran BBM. Di dalam aturan itu, BBM premium masih ada dan tetap menjadi bahan bakar penugasan pemerintah. Ya. Sementara BBM Pertalite dengan RON 90 yang lebih ramah lingkungan kabarnya akan mendapat subsidi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribut tidak menampik kabar tersebut. Itu katanya bagian dari kebijakan, dan sampai saat ini BBM bersubsidi adalah premium. Dalam konteks Pertalite sebenarnya komponen 50% dari Pertalite itu adalah premium. Jadi dalam konteks ini premium tetap jenis BBM bersubsidi. Nah, Febrio mengatakan bahwa pemberian subsidi terhadap Pertalite tidak mengubah harga jual eceran BBM. Ya, kita masih melihat bahwa pola konsumsi masyarakat sudah berubah, sehingga apa yang kita lihat di masyarakat itu akan disesuaikan dengan kebijakan subsidi ya. Dipastikan lagi seluruh harga BBM masih sama, tidak ada perubahan. Febrio juga menyampaikan BBM jenis premium RON 88 tidak akan dihapus dalam waktu dekat. Pihaknya memang ingin mendorong masyarakat untuk mengonsumsi bahan bakar yang semakin bersih ya. Nah, ini penjelasan dari persoalan BBM ini ya, dan kemudian saya juga ingin membacakan informasi terkait hal ini, pendengar, masih mengenai subsidi ya. Kemudian kuota subsidi BBM premium Sulawesi Selatan ya, ini kuota subsidi bahan bakar minyak jenis premium untuk Provinsi Sulawesi Selatan dikurangi 37% pada tahun ini, sementara kuota subsidi solar naik 5%. Kuota subsidi BBM jenis premium pada 2021 itu mencapai 791,897 kiloliter. Kini pada 2022 kuotanya hanya 497.314 kiloliter. Ya, sementara untuk jenis solar kuota pada 2021 sebanyak 512.000 kiloliter naik jadi 540.980 kiloliter pada tahun ini. Daerah dengan alokasi subsidi terbesar di Sulsel ada di Kota Makassar, yakni 109.388 kiloliter untuk premium, sementara untuk solar sebanyak 112.790 kiloliter. Sementara alokasi kuota subsidi paling rendah ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya 1.364 kiloliter untuk premium dan 3.684 kiloliter untuk solar. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas SDM Sulsel Jamaluddin mengatakan pihaknya sebenarnya telah mengusulkan kuota premium untuk 2022 sebanyak 1.015.707 kiloliter, sementara solar sebanyak 800.000 kiloliter. Hanya saja yang disetujui oleh BPH Migas hanya 497.314 kiloliter premium dan 540.980 solar. Hal tersebut berdasarkan keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia. Jamaluddin juga menduga realisasi kuota dari tahun sebelumnya yang belum dihabiskan menjadi penyebab terpangkasnya usulan pemerintah provinsi. Sulsel sendiri memang masih punya jatah kuota subsidi premium tahun 2021 sebanyak 200.000 kiloliter lebih ya. Sayang sekali kita tidak bisa terhubung tadi dengan Pak Jamal. Pak Jamal lagi mengikuti rapat dengan kabupaten kota di pagi hari ini. Dan saya tuntaskan sampai di sini ya, Dialog Lintas Makassar pagi. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.